Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, kita bersyukur hari ini, Rabu 19 November 2025, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga. Mari kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan, dan karena itu kita memulaikannya dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau atas berkat anugerah kasih-Mu bagi kami semua. Kami boleh ada sampai saat ini oleh karena kemurahan-Mu. Kami siap untuk mendasari lagi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Maka Roh Kudus-Mu menuntun supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Ampun kami dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-46, ayat 5 dan 6. Firman Tuhan demikian. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Demikian bagian firman yang kita baca saat ini merenungkan dengan tema Allah dalam kota tidak goncang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, jika kita berbicara jujur tentang kehidupan sebagai orang percaya, maka kita dapat mengatakan bahwa ada perbedaan besar dalam suatu kehidupan di mana Tuhan Allah hadir dan di mana Dia tidak ada di dalamnya. Nah, kehadiran Tuhan Allah memberikan rasa tenang, aman dan damai. Sebab ada keyakinan bahwa jika Dia hadir, maka tidak ada satupun tantangan yang tidak dapat dihadapi. Sebab Dia senantiasa hadir memelihara dan menolong kehidupan kita. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menyatakan pujian pemazmur tentang kota Allah dan bagaimana tindakan Tuhan Allah kepadanya. Kota Allah itu adalah kediaman yang kudus dari Tuhan Allah yang maha tinggi. Dia ada di dalamnya. Kata kota Allah dapat merujuk pada penduduk yang hidup di dalam kota tersebut. Itu berarti Tuhan Allah diam atau tinggal di antara penduduk kota atau umatnya. Oleh karena itu, kota tersebut tidak akan goncang sebab Tuhan Allah menolongnya. Nah, hal ini tentu saja memberi sukacita bagi pemazmur dan penduduk kota. Mereka bersukacita karena kedatangannya orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang hendak datang beribadah kepada Tuhan Allah seperti aliran-aliran sebuah sungai. Nah, Tuhan Allah bersemayam di tengah-tengah Sion, maka kota itu akan teguh, tidak akan goncang airnya dari segala ancaman dan malapetaka karena Tuhan Allah akan menolongnya menjelang pagi. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah juga menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita sebagai umatnya dengan berbagai cara yang kadang tak terselami oleh akal. Kehadirannya akan menyelamatkan dan menghidupkan serta mendatangkan damai sejahtera. Selama Tuhan Allah ada dalam kehidupan pribadi dan keluarga, bahkan masyarakat dan bangsa, maka Ia akan menunjukkan kuasa-Nya untuk menjaga dan melindungi serta memberkati hidup umat-Nya. Tuhan Allah selalu hadir di segala waktu dan tempat. Tidak ada yang dapat membatasi jika Ia berkenan untuk ditemui dan ketika orang berseru kepadanya. Demikian kalau kita pun boleh membaca Yesaya 55 ayat 6. Nah, kehadiran Tuhan Allah akan membuat kubu pertahanan yang kuat dan menambah semarak serta keindahan suatu tempat. Juga dalam hidup kita sebagai keluarga Kristen, rumah
tempat kediaman kita akan selalu aman jika Dia selalu ada di dalamnya. Bahkan desa, kelurahan, kota, daerah, dan bangsa akan menjadi sangat kuat pertahanannya jika Dia hadir di dalamnya. Mari hadirkan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagimu. Ada syukur yang kami persembahkan kepadamu. Kami berterima kasih untuk kehidupan yang boleh Engkau beri. Berkat-berkat jasmani dan rohani. Bahkan secara khusus di hari ini, Engkau memberi lagi kami firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Kami belajar bahwa sesungguhnya ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kami, di tengah hidup pribadi, keluarga, bangsa, dan masyarakat, maka kami akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, keamanan, bahkan berkat menjadi bagian kehidupan kami. Bahkan ketika kami ada dalam tantangan sekalipun, ujian dan cobaan, pergumulan seberat apapun, kami semua mampu menghadapinya, tak kala Tuhan Allah di dalam Yesus hadir dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan lewat firman yang kami baca saat ini, biarlah meneguhkan iman percaya kami untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa menganugerahkan berkat bagi kehidupan kami. Iman kami dikuatkan sekalipun ada banyak tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan kami setiap hari. Dan karena itu kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami semua untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami terus berdoa. Kiranya kehidupan keluarga kami akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjaga kami hari lepas hari, kehidupan suami istri selalu ada cinta kasih kerukunan. Bahkan bersama orang tua anak selalu ada keharmonisan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Demikian juga persekutuan jemaat. Tuhan memberkati semua komponen yang ada di jemaat, perangkat pelayanan yang ada, badan pekerja, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, lansia, tim multimedia, kostor pegawai, semuanya ya Tuhan, ada terus dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Termasuk ketika kami menjalani kehidupan dalam pelayanan, Tuhan tolong sertai hamba-hamba-Mu, pelayan khusus, diaken, penatua, para pendeta, guru agama, sekeluarga diberkati oleh Tuhan, dimampukan dalam kerja, tugas dan tanggung jawab. Kami yang bergumul hari ini, Tuhan kuatkan iman kami. Selalu ada jalan keluar ketika Tuhan beserta dengan kami. Yang bergumul oleh karena sakit, disembuhkan oleh Tuhan, dalam kebimbangan iman, dipertetapkan iman. Ketika sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong sertai mendapat pekerjaan, atau apapun pergumulan yang tengah kami hadapi, kuatkan iman percaya kami menghadapi berbagai hal, sehingga kami tidak putus asa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, yang bersukacita pun oleh karena berbagai berkat-Mu, biarlah sukacita terarah hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa terus bagi pemimpin gereja, Tuhan berkati mereka baik di jemaat-jemaat, di wilayah-wilayah, maupun di sinode. Anugerahkan hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dimampukan terus melayani seturut kehendak Tuhan. Gereja-Mu ini tetap ada untuk menikmati damai dan sejahtera. Pemimpin bangsa dan negara kami, anugerahkan hikmat, pertolongan kepada mereka, agar mereka dimampukan dalam tugas pelayanan mereka. Bangsa dan negara kami, daerah kami juga, kiranya terus ada dalam pemberkatan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu di hari ini, bahkan hari-hari kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga dari channel YouTube Gumi Maranatha Selatan. Jangan lupa juga share, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.